Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerang Iran memicu perdebatan besar, bukan hanya soal resiko perang Timur Tengah, namun soal alasan yang dinilai terus berubah. Awalnya Washington menyebut serangan ini untuk menghentikan program nuklir Iran, namun Trump justru mengisyaratkan perang bisa berlangsung lebih lama, bahkan hingga beberapa pekan ke depan. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memasuki babak baru setelah serangan militer dilancarkan ke target-target strategis Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump awalnya menegaskan operasi militer ini bertujuan menghentikan program nuklir Iran. Washington menilai Teheran berupaya mengembangkan senjata nuklir yang dapat mengancam keamanan global. Namun seiring berjalannya waktu, alasan tersebut mulai bergeser. Sejumlah pejabat Amerika menyebut serangan dilakukan untuk mencegah ancaman Iran terhadap kepentingan Amerika dan sekutunya di kawasan. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Tak hanya itu, Trump juga menyatakan operasi militer ini diperkirakan akan berlangsung 4 hingga 5 pekan. Bahkan tidak menutup kemungkinan berjalan lebih lama. Trump juga mengklaim Amerika memiliki persediaan senjata yang sangat besar untuk mendukung operasi militer berkelanjutan. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah operasi militer ini sekadar menghentikan program nuklir Iran, atau justru bagian dari konflik yang berpotensi berlarut-larut di Timur Tengah? Belakangan, Trump juga mengaku mau bernegosiasi dengan Iran untuk menghentikan perang. Ia juga mengklaim Iran mau bernegosiasi dengan pihaknya. Membayangkan totonya nyerang gitu loh. Artinya apa? Itulah Trump. Tadi eratik lah segala macam, buat saya ya setengah sakit jiwa gitu loh. Okay. Ya, yang memang tidak bisa diduga. Artinya, loh bagaimana janji berunding, totonya saya menyerang. Okay. Janji menghormati segala macam. Yahudi itu sangat menghargai hari Sabat. Tapi dia ikut-ikutan menyerang coba. Mau nggak dia Sabat diganggu sama gangguan-gangguan di Yerusalem sana? Katakan ada demonstrasi kecil. Wah, akan sangat represif mereka. Baik. Buat saya ini kebohongan yang menyebabkan semua ini sulit diperhitungkan. Di tengah perang narasi dan serangan militer yang terus berkembang, dunia kini menanti satu hal. Apakah operasi ini benar-benar akan selesai dalam hitungan pekan atau justru menjadi awal konflik panjang baru di Timur Tengah? Sejauh mana perang ini akan meluas dan siapa saja yang akan terseret di dalamnya? Ketegangan politik terjadi di Washington di tengah memanasnya konflik dengan Iran. Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat kini berupaya untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump untuk melancarkan perang tanpa persetujuan legislatif. Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa eskalasi militer terhadap Iran bisa berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Jadi seberapa serius upaya Kongres membatasi kewenangan perang Presiden Amerika? Kita akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional dan guru besar Universitas Indonesia, Broto Wardoyo. Pak Broto, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, kemudian juga ada Pak Smith Bahar, pakar hubungan internasional. Pak Smith Al-Hadar, selamat malam Pak Smith, apa kabar? Sepertinya masih ditutup audionya, kita boleh
Cek audio, Pak Smith. Baik, sambil menunggu untuk audio Pak Smith, Pak Broto, jadi sudah dijadwalkan ya Pak, ini Kongres akan merencanakan untuk membuat resolusi membatasi kewenangan perang di Iran. Nah, ini apakah paling tidak bisa mempengaruhi keputusan Donald Trump nanti terkait dengan kelanjutan perang di Iran ke depannya, Pak Broto? Sebetulnya kan itu proses politik yang wajar ya di Amerika Serikat, karena memang keputusan untuk menginisiasi perang itu akan membutuhkan persetujuan atau review dari Kongres. Kita masih belum tahu apakah memang Kongres akan vote in favor atau against. Tapi setidaknya ini menjadi sinyal bagi Trump bahwa tidak seluruh elemen masyarakat Amerika Serikat itu sepakat dengan keputusan yang dia ambil. Tapi apakah itu akan menghentikan? Kalau melihat gelagatnya Presiden Trump, sepertinya dia akan mencari cara lain saja. Jadi bukan betul-betul menghentikan, tapi bagaimana kemudian nanti dia akan bermanuver. Kan itu sama halnya dengan beberapa hal atau kebijakan yang diambil belakangan oleh Amerika Serikat, termasuk urusan tarif sebetulnya. Oke Pak Broto, tapi keputusan untuk memulai perang, karena yang juga dipermasalahkan adalah janji Presiden Trump adalah untuk mengakhiri perang, bukan mengawali perang yang dilakukan belakangan ini. Sebenarnya keputusan untuk perang itu apakah perlu persetujuan dari Kongres terlebih dahulu kalau di Amerika Serikat, Pak Broto? Kalau di Amerika Serikat tidak, karena itu memang keputusan eksekutif kan. Tapi memang nanti dia harus melaporkannya ke Kongres, kemudian nanti Kongres akan memberikan persetujuan atau tidak. Dan itu mekanisme yang sebetulnya normal di banyak negara demokrasi. Ya, jadi kita hanya bisa membaca ini sebagai ada sinyal penolakan dari beberapa kelompok di Amerika Serikat terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Trump. Ya, termasuk nanti kalau misalnya memang Kongres mengatakan tidak bisa dilanjutkan, ya Trump mau tidak mau harus comply dengan itu dan memikirkan solusi yang berbeda. Oke, baik. Pak Smith, kalau kita melihat dinamika terkini yang sedang berlangsung di Kongres saat ini, bahkan beberapa anggota Kongres yang tadinya merupakan pendukung Trump, beberapa Republicans itu sudah mulai vokal menentang perang atau serangan di Iran ini. Nah, apakah menurut Anda tekanan yang ada di dalam negeri di Amerika Serikat ini akan mempengaruhi Trump dalam mengambil keputusan? Karena awalnya bilang akan berlangsung selama 4 minggu, tapi ternyata diralat kembali bahwa mungkin bisa berlangsung lebih dari itu. Apakah ada pengaruhnya nanti, Pak Smith? Oh iya, jadi begini, Trump punya pernyataan-pernyataan dan juga pembantu-pembantunya itu mengenai tujuan perang itu berbeda-beda gitu, dan semuanya sulit dimengerti. Oleh karena itu, Kongres baik di DPR maupun di Senat itu melihat perang ini tidak mempunyai landasan legitimasi dari sisi hukum, karena seperti dikatakan tadi oleh Pak Prabowo bahwa perang hanya bisa dideklarasikan oleh Kongres, bukan oleh Amerika Serikat. Nah, tapi ini sekarang di Kongres itu sudah berjalan mosi di antara kelompoknya itu, termasuk dari beberapa republik gitu. Tapi suara mayoritas republik itu masih mendukung perang. Nah, tapi ini nanti akan dilihat ini. Apakah mereka kemudian tidak berubah kalau di ke depannya, di beberapa hari ke depan nanti. Nah, ini sudah ada tanda-tanda bahwa ternyata Amerika Serikat salah hitung gitu, mengenai pemikirannya bahwa perang dengan Iran ini cuma perang singkat dan tujuannya itu regime change, bagaimana menghancurkan rezim Iran. Jadi bukan soal masalah nuklir. Jadi di sini ada terjadinya pertemuan dua kepentingan antara Israel dan Amerika Serikat.
tahun lalu Amerika Serikat mengeluarkan rilis mengenai kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat. Ya, dalam strategi ini itu Amerika Serikat menyatakan akan mengurangi keterlibatannya dia di Timur Tengah, terutama masalah-masalah keamanan dan politik. Nah, untuk itu Israel harus menjadi negara yang mandiri dan kuat, tidak bergantung kepada Amerika Serikat. Nah, untuk bisa menjadikan Israel itu negara yang hegemon satu-satunya di Timur Tengah, dia harus mempunyai teritori yang cukup luas dan mempunyai kemampuan militernya sendiri. Itulah dua agenda yang bertemu. Nah, Israel yang aman dan Israel yang hegemon di Timur Tengah adalah Timur Tengah yang tanpa Iran. Nah, untuk itu Iran ini Republik Islam ini harus dihancurkan. Karena dia merupakan satu-satunya tantangan supremasi militer Israel. Nah, ini cocok dengan konsep kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat, yaitu ia ingin menarik diri dari Timur Tengah. Dan peran itu nanti akan dilaksanakan oleh Israel sebagai proksinya itu. Nah, itu tidak mungkin diwujudkan kalau satu, Palestina merdeka, dan yang kedua, rejim Iran itu masih eksis. Nah, dua hal inilah yang memicu perang di Timur Tengah. Mengancam Israel itu yang justru didengarkan oleh Donald Trump begitu ya, itu yang diprotes oleh warga Amerika sendiri. Jadi sebenarnya ini untuk kepentingan siapa begitu? America first atau Israel first? Nanti kita akan bahas ya Pak Broto dan Pak Smith, karena perkembangan terkini adalah Prancis sudah mulai menerjunkan kapal Charles de Gaulle, katanya untuk membela Cyprus sebagai sesama negara Uni Eropa. Namun ternyata apakah memang benar nanti ini akan melibatkan lebih banyak negara lagi dalam perang yang masih berlangsung? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle untuk berlayar ke Mediterania menyusul memanasnya situasi di Timur Tengah. Macron beralasan keputusan mengirimkan kapal induk ke Timur Tengah ini untuk melindungi warga negaranya. Kapal induk Charles de Gaulle ditarik dari Atlantik Utara untuk menuju ke Mediterania Timur. Kapal itu diperkirakan membutuhkan waktu 10 hari. Charles de Gaulle juga membawa 20 jet Rafale dan 2 pesawat radar Hawkeye. Pesawat ini akan berkontribusi dalam mengamankan wilayah udara. Pengerahan kapal induk Charles de Gaulle menurut Macron tak bisa dilepaskan dari serangan pesawat nirawak atau drone ke pangkalan udara Inggris di Cyprus. Dalam situasi genting seperti yang terjadi di kawasan Teluk, Cyprus membutuhkan dukungan mitra-mitra terdekatnya. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates fassent route vers la Méditerranée. Mes chers compatriotes, je voulais ce soir vous rendre compte de la situation et de nos actions. Beaucoup de choses sont encore instables, mais la France demeure une puissance qui protège les siens, une puissance attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée. Ya, kita akan kembali membahasnya bersama Pak Broto dan Pak Smith. Pak Broto, Prancis sudah mulai menerjunkan kapal Charles de Gaulle ke perairan Mediterania, alasannya untuk membela Cyprus sebagai sesama negara EU begitu. Nah, ini artinya kan ada lagi negara yang masuk dalam pusaran yang terkait dengan serangan AS Israel ke Iran ini, termasuk kecaman atau penolakan dari
Perdana Menteri Pedro Sanchez ya dari Spanyol untuk menjadikan pangkalan militer di Spanyol untuk digunakan oleh Amerika Serikat. Nah, ini apakah artinya akan lebih banyak lagi negara yang nanti terseret atau terlibat di dalam konflik ini, Pak Broto? Ya, sebetulnya itu kan harus kita lihat sebagai bentuk dari kekhawatiran banyak negara terhadap meluasnya konflik yang sekarang terjadi. Dampak dari apa yang terjadi di Iran ini kan tidak hanya soal keselamatan warga negara masing-masing negara tersebut sebetulnya, tapi kan dia juga akan berkelindan dengan pergerakan ekonomi global kan. Karena bagaimanapun Selat Hormuz misalnya itu kan menjadi salah satu choke point penting. Kemudian kan Iran itu punya beberapa jejaring termasuk kelompok-kelompok yang ada di Yaman yang selama ini juga kita kenal beroperasi di Laut Merah yang juga mengganggu perdagangan global. Jadi ini sebetulnya menunjukkan concern tersebut. Tapi apakah negara-negara seperti Perancis itu akan betul-betul terlibat di dalam perangnya? Sebetulnya masih belum tentu karena pengirimannya kan dilakukan ke Mediterania ya, bukan ke perairan yang dekat dengan Selat Hormuz misalnya atau di Laut Arab. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada concern, tapi belum tentu mereka akan join di dalamnya. Nah sebetulnya kan hal-hal semacam ini harusnya menjadi sinyal bagi banyak pihak untuk memulai proses negosiasi. Jadi kalau tidak ada komunikasinya ya kita akan melihat ini berkepanjangan. Tapi kalau proses tersebut sudah dimulai, diinisiasi, maka kita kemudian akan bisa melakukan peredaan ketegangan. Oke, baik Pak Broto. Nah, Anda menyebut soal negosiasi. Negosiasi ini kan sebenarnya yang sedang dilakukan ya, bahkan sudah sampai ke perundingan ketiga yang tadinya diharapkan untuk mendapatkan kesepakatan. Yang tadinya memang soal nuklir, tapi ternyata ada inkonsistensi pernyataan dari Presiden Donald Trump yang menyatakan atau mungkin mengisyaratkan bahwa ini perlu terjadi perubahan rezim dan lain-lain. Nah, Anda melihat ancaman-ancaman Presiden Donald Trump yang sudah dilancarkan sejak diplomasi itu dimulai, Pak Smith, apakah ini akan didengarkan oleh negara-negara yang saat ini tegas menentang serangan Amerika Serikat dan Israel seperti Spanyol contohnya, tegas menentang, tidak mau pangkalan militernya dijadikan pangkalan oleh Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat itu, Pak Smith? Ya, di luar Spanyol yang kita vokal, kita kemarin itu saya ikuti itu terjadi telepon call, pembicaraan telepon antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dengan Menteri Luar Negeri Cina dan Menteri Luar Negeri Rusia. Mereka secara implisit menyatakan bahwa mereka berada di belakang Iran. Karena Iran ini dari sisi strategis dalam konteks kepentingan Cina dan Rusia, maka dia adalah isu yang sangat strategis. Di Venezuela barusan itu Cina juga punya hubungan kerjasama yang cukup mendalam dengan Venezuela, demikian juga Rusia. Tapi respons mereka ketika Trump menculik Presiden Nicolas Maduro itu tidak ada sikap yang menentang yang sangat keras. Tapi untuk Iran ini, bahkan Cina dan Rusia sudah mengirim sebelum perang itu sudah mengirim alutsista yang sangat berbahaya gitu, yang maju mutakhir gitu. Ini menunjukkan bahwa perang ini sudah sampai pada tahap yang genting gitu. Jadi apabila sekutu Amerika Serikat di Eropa, Inggris, Prancis misalnya, dilihat terlibat secara langsung membantu Amerika Serikat, saya kira Cina dan Rusia itu nggak bisa diam. Karena Cina itu dia mengimpor minyak dari Iran itu hampir 90%. Dan Iran satu-satunya negara di Timur Tengah
yang merupakan sekutu alami dari Cina. Gitu. Sedangkan Rusia terkait dengan geopolitik Rusia. Rusia menjadikan Asia Tengah itu sebagai lingkungan pengaruhnya. Oke. Nah, Baik, Pak Smith. apabila terjadi rejim change atau kekacauan di sana, apalagi rejim itu menjadi rejim yang baru pro Amerika Serikat, maka itu kemungkinan terjadi goncangan di Asia Tengah. Karena mereka juga kepingin ini Asia Tengah ini landlocked ini negara-negara yang nggak berpantai gitu, sehingga Amerika Serikat sudah ingin agar pipa-pipa minyak dari Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan itu disalurkan ke Turki. Nah, kalau Iran jatuh, itu pengaruh geopolitik terhadap Rusia itu akan besar. Karena negara-negara Asia Tengah ini mendapat peluang untuk melepaskan diri dari Rusia. Baik, Sehingga kalau begitu, menurut saya, dengan harga berapapun, China dan Rusia akan menjaga agar rejim mullah di Iran itu tidak jatuh. Oke. Dan itu Karena juga ini yang sedang berbahaya ditunjukkan oleh untuk publik kepentingan Iran mereka saat ini, sendiri, yang gitu. sudah mempersiapkan mekanisme untuk menggantikan almarhum Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Yang jelas jangan sampai itu diambil alih oleh atau pemimpin baru yang pro Zionis dan juga Amerika Serikat. Terima kasih, sayang sekali durasi kita sudah habis. Terima kasih Pak Broto, Pak Smith sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.